يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Beliau mendatangkan dalil yang pertama, berkata pengarang kitab rahimahullah wa rahimah jami' ulama'il ummah fi sahih, di dalam kitab sahih, di dalam hadis yang sahih, hadis Bukhari dan Muslim, an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha ummul mukminin as-siddiqah binti Siddiq, anna Salamah, bahwasanya Ummu Salamah radhiyallahu anha wa ardhaha ummul mukminin dzakarat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanisatan ra'atha bi ardil Habasyah. Ummu Salamah radhiyallahu anha menyebutkan kepada Nabi, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebuah gereja yang ia melihat gereja itu di ardil Habasyah, di negeri Al-Habasyah. Negeri Habasyah adalah negeri seberang Jeddah. Negeri seberang Jeddah disebut negeri Habasyah di zamannya. Dan ada beberapa negara sekarang ini yang dulunya satu negeri bernama Habasyah, Sudan, Ethiopia dan Eritrea, itu negeri berada di seberangnya Jeddah. Apabila kita nyebrang dari Jeddah sudah masuk ke benua Eropa, dan negara yang kita temui seberangnya itu adalah Sudan, Ethiopia dan Eritrea, dan di zaman itu disebut dengan negeri Habasyah, dipimpin oleh seorang raja dan mayoritas penduduknya beragama Nasrani. Ummu Salamah melihat di gereja di negeri Habasyah, wa ma fiha minas suwar, di dalam itu banyak sekali gambar-gambar tentang orang-orang saleh yang diyakini sebagai orang saleh oleh mereka, dan dibuatkan gambar-gambar di dalam gereja tersebut. Faqala, maka berkata Rasulullah SAW, ulaiki idza mata fihimur rajulu salih awil abdu salih, mereka, wahai Ummu Salamah, adalah orang-orang yang apabila ada seorang laki yang saleh wafat di tengah-tengah mereka, atau apabila seorang hamba yang saleh wafat di tengah-tengah mereka, banau ala qabrihi masjida, mereka membangun di kuburannya masjid, wa sawwaru fihi tilka suwar, dan mereka membuat gambar-gambar yang tadi disebutkan, membuat gambar-gambar tersebut. Ulaiki syirarul khalqi indallah, mereka adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis dari Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, dan pengarang melanjutkan, fahaulai, dan mereka tersebut, jama'u bainal fitnataini, telah menggabungkan dua fitnah, dua kesalahan dalam beragama, fitnatul kubur, fitnah tentang masalah kubur, wa fitnatut tamathil, dan fitnah tentang patung-patung. Ini yang pertama. Hadis yang kedua, walahuma anha, hadis yang sahih Imam Bukhari dan Muslim, masih dari Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, berkata Aisyah radhiyallahu taala anha, lamma nazala bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tatkala turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya datang kepada beliau kematian, lamma nuzila bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tafiqa yatrahu khamisatan lahu ala wajhihi, ketika itu beliau meletakkan selembar pakaian di atas wajahnya, selembar kain di atas wajahnya, fa idza gtamma biha
kasyafaha, setelah beliau letakkan menutup wajahnya, beliau buka, beliau letakkan lagi dan beliau buka. Faqala wa huwa kadzalik, dan Rasul berkata sementara beliau seperti itu dalam kondisi sakit yang luar biasa, Nabi mengatakan la'anallahu al-yahuda wan nasara, Allah telah melaknat kaum Yahudi dan kaum Nasrani, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, mereka telah menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Dalam kondisi seperti itu Nabi mengatakan la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Itu sudah detik-detik menjelang kematian beliau sallallahu alaihi wasallam, masih menerangkan hal yang berhubungan dengan tauhid, di mana mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai masjid-masjid. Kata pengarang, kata Aisyah, yuhadziru ma sana'u, Rasul mentahdzir umatnya dari apa yang mereka lakukan, memperingatkan umatnya jangan lakukan seperti yang mereka lakukan. Walaula dzalika ubriza qalbuh, kalaulah bukan karena hal seperti itu, maka akan ditampilkan dan diletakkan secara jelas kubur Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Ghaira annahu khasyiya an yuttakhadha masjida, kata Aisyah, namun Nabi takut kuburan beliau dijadikan masjid. Nah, dua hadis ini yang akan kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini biiznillah azza wajal, yaitu larangan untuk menjadikan kuburan sebagai tempat sholat, tempat sujud. Tempat sujud bisa menjadi masjid atau memang tidak masjid, namun sengaja pergi sholat di dekat kuburan. Itu juga telah menjadikannya sebagai tempat sujud. Kalau kemudian menjadikannya masjid, berarti lebih jelas lagi. Tapi bahasan ini tidak hanya berhubungan dengan masjid. Masjid tempat sujud, dan ini yang dimasukkan dalam hadis ini kata para ulama yang mensyarah kitab ini, bahwa masjid di sini maknanya tempat sujud, tempat beribadah kepada Allah tabaraka wa taala, walau tidak dibangunkan di atasnya masjid. Seperti masjid yang ada pada kita sekarang ini, bangunan yang kita ketahui sebagai masjid tidak dibangunkan di kuburan itu, namun dia pergi beribadah, pergi sholat di dekat kuburan itu. Maka ketika dia sholat dan sujud di dekat kuburan itu, dia telah menjadikan kuburan itu sebagai tempat sujud, tempat sholat. Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, wa ju'ilat liyal ardu masjidah, Allah telah menjadikan bagiku bumi ini semuanya tempat sholat, masjid, tempat sujud. Apakah masjid di sini artinya bangunan masjid? Tidak, tempat untuk sholat dimanapun. Siapapun di antara kalian yang datang kepadanya untuk sholat, maka sholatlah dimanapun dia berada, di padang pasir, di dalam hutan, di atas rerumputan, dimanapun tempat, maka bisa dijadikan sebagai masjid. Masjid di sini artinya tempat sujud, tempat sholat. Bahasan bab ini berkaitan dengan bab sebelumnya tentang orang saleh. Bab sebelumnya beberapa kali pertemuan, 2 atau 3 kali pertemuan kalau nanti tidak khilaf, berhubungan dengan hati-hati tentang berlebihan mencintai lelaki yang saleh. Mencintai harus, orang saleh harus, siapapun yang saleh yang dicintai Allah kita cintai, namun berlebihan tidak boleh. Ini bahasan kita pada kesempatan yang lalu, ini agak mirip dengan itu. Akan tetapi berhubungan dengan setelah kematiannya. Orang soleh sudah wafat. Pintu ini, pintu iblis pertama kali mendatangkan dengan izin Allah syirik di permukaan bumi. Pintu orang beribadah kepada Allah di samping kuburan orang saleh. Dan itu juga kita sudah bahas pada bab yang lalu, ada masuk di dalamnya. Asal usul kesyirikan pada kaum Nabi Nuh adalah orang saleh yang wafat, lalu mereka bangunkan gambarnya,
Setelah itu mereka beribadah dekat kuburan itu, lambat laun mengibadati kuburan itu, lambat laun mengibadati gambarnya, mengibadati patungnya, terjadilah kesyirikan. Terjadilah kesyirikan. Maka agama kita yang mulia ini kalau sudah melarang sesuatu, mengharamkan sesuatu, jalan-jalan menuju yang diharamkan itu ikut diharamkan. Syirik hal yang sangat diharamkan Allah. Pintu menuju syirik diharam-haramkan juga. Yang mengharamkannya Allah, bukan kita. Hakut tahrim, hak untuk mengharamkan sesuatu hanya ada pada Allah. Tidak boleh makhluk mengharamkan semaunya dia. Sebagaimana hakut tahlil, hak untuk menghalalkan adalah haknya Allah. Oleh karena itu, ketika Rasul tidak mau minum madu, ditegur oleh Allah di dalam Al-Quran surat At-Tahrim, lima tuharrimu ma ahallallahu lak, kenapa engkau haramkan yang telah Allah halalkan untukmu. Lihat, hak menghalalkan dan mengharamkan hak Allah, bukan haknya makhluk. Kalau sudah bicara penghalalan, pengharaman, jauhkan makhluk darinya. Itu sudah hak Allah subhanahu wa ta'ala. Bahasan tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Dari Allah kita berhak mengatakan halal, dari Allah kita berhak mengatakan haram. Kalau enggak berhak kita mengucapkan halal dan haram. Ustadz ini banyak kali yang dia haramkan. Misalnya, banyak kali yang dia haramkan. Oh, salah sudah. Mengharamkan enggak boleh Ustadz. Mengharamkan adalah Allah. Siapapun manusia tidak boleh mengharamkan sesuatu kalau belum turun keterangannya dari Allah bahwa itu adalah haram. Baik. Ketika sudah diharamkan sesuatu, maka jalan-jalan menuju sesuatu yang diharamkan itu ikut dilarang. Diharamkan. Supaya apa? Supaya tidak masuk kepada yang terlarang itu. Ketika dilarang berzina, maka mendekati zina pun dilarang. Hal-hal yang berhubungan dengan yang akan mendekatkan kita kepada zina dilarang. Berduaan tanpa mahram, dua orang yang tidak mahram, laki dan wanita berduaan tidak ada mahram, jalan menuju zina. Bersentuhan, bersalaman, jalan menuju zina. Melihat aurat wanita, jalan menuju zina. Lihat, semuanya diharamkan enggak? Diharamkan. Kenapa? Hak zina telah diharamkan, maka seluruh jalan menuju zina diharamkan. Wanita dilarang untuk memerdu-merdukan suaranya. Kenapa? Karena itu jalan menuju zina. Fala takhda'na bil qaul, jangan kalian wahai kaum wanita merdu-merdukan suara kalian. Fayatma'al ladzi fi qalbihi marad, sehingga orang yang di hatinya ada penyakit tamak terhadap suara kalian, suka mendengar suara kalian, jalan kepada zina. Diharamkannya musik, nyanyian, jalan kepada zina. Di antaranya, maka orang yang secara fikih mengatakan halalnya pacaran, aneh sekali. Melihat aurat wanita saja diharamkan, bersentuhan diharamkan, berkhalwat berduaan diharamkan, di suatu ruangan laki-laki dan wanita yang tidak mahram, tak ada orang lain, diharamkan. Dari mana datangnya halalnya pacaran? Baik, kalau kita faham itu, kita larikan kepada bahasan ini. Allah telah mengharamkan syirik, dan pintu-pintu menuju syirik ikut dilarang dan diharamkan. Salah satu di antaranya, sengaja pergi beribadah di dekat kuburan orang saleh diharamkan. Sengaja pergi beribadah di dekat kuburan lelaki saleh. Ada apa Anda menyengajakan pergi ke dekat kuburan orang saleh?
Hadis yang kedua, la'anallahu al-yahuda wan nasara. Allah melaknat kaum Yahudi, melaknat kaum Nasara. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim. Mereka menjadikan kubur nabi-nabi mereka. Berarti pasti orang soleh tidak? Pasti enggak kalau itu orang soleh? Pasti. Nabi kok. Sudah pasti orang soleh. Siapa yang mengatakan seorang nabi bukan orang soleh, dipertanyakan agamanya. Karena mereka melakukan itu dilaknat oleh Allah. Kalimat laknat dosa besar. Yang dilakukan itu dosa besar. Di zaman kita sekarang, apakah pekerjaan ini belum syirik ya? Belum syirik ini. Itu baru pergi beribadah di samping kuburan orang saleh. Di zaman kita sekarang ini, saya ingin bertanya, terjadi atau tidak terjadi? Terjadi. Terjadi. Mau baca Al-Quran di mana? Di kuburan wali fulan. Loh, kenapa harus di kuburan itu? Ini dia bahasannya. Dia belum syirik loh Pak. Belum syirik. Karena dia membaca Al-Quran karena Allah. Dia sholat kepada Allah. Dan dia berdoa kepada Allah di samping kuburan itu. Syirik atau tidak syirik? Hah? Dia minta kepada Allah, dia berdoa kepada Allah, dia sholat kepada Allah di samping kuburan itu. Syirik atau tidak syirik? Tidak syirik. Karena dia tidak sujud kepada yang ada di kuburan. Dia tidak meminta kepada yang ada di kuburan. Berarti tidak syirik. Pertanyaannya, kenapa di samping kuburan orang itu? Ada sesuatu yang aneh. Ada sesuatu yang aneh. Kenapa harus di samping kuburannya? Maka ini adalah jalan menuju syirik. Belum syirik, tapi jalan menuju syirik. Karena dia jalan menuju syirik, ditutup oleh Allah, dilarang oleh Allah, diberikan laknat. Karena jalan menuju syirik. Karena kalau ini dibiarkan, kalau ini diasah, kalau ini dibudayakan, lambat laun yang ada di kuburan itu dia yang diibadati. Lambat laun, seperti yang terjadi pada kaum Nabi Nuh. Beribadah kepada Allah di samping makhluk. Lambat laun hal yang berhubungan dengan Allah diberikan kepada makhluk yang ada di samping itu. Terjadi atau tidak terjadi? Terjadi. Bukan sesuatu yang rahasia di mana orang-orang datang ke kuburan seorang yang dia anggap saleh. Sengaja sekarang saya katakan dia anggap saleh. Karena orang yang di zaman kita kuburannya didatangi, kita anggap soleh. Soleh atau tidak solehkah dia? Allahu a'lam. Insya Allah iya, semoga iya. Namun pasti enggak. Ada kuburan yang didatangi setiap hari-hari tertentu di Pariaman. Betul tidak? Ada juga di Jawa sana. Dan ada juga di aneka tempat lainnya. Di Sumatera Utara ada, di mana-mana ada. Bahkan di kampung saya juga ada. Sumatera Barat. Di Bukit Tinggi ada kuburan-kuburan tertentu yang didatangi pada waktu-waktu tertentu. Ada orang baca Quran di sana, zikir di sana. Ini dia ma'asyarul muslimin. Beribadah kepada Allah di samping kuburan lelaki yang kita anggap, saya sekarang mengatakan kita anggap saleh. Kenapa? Belum pasti saleh. Yang sudah pasti saleh saja para nabi dan para rasul dilarang oleh Allah. Sudah pasti saleh. Sudah pasti saleh para nabi dan para rasul. Orang Yahudi dan Nasrani melakukan itu di samping kuburan para nabi dan para rasul, dibenci oleh Allah, dilaknat oleh Allah. Hadis Rasulullah Imam Bukhari dan Muslim.
La'anallahu al-yahuda wan nasara. Kemudian mereka buatkan gambar-gambarnya, mereka buatkan patung-patungnya. Lambat laun gambar dan patung itu yang diibadati. Lambat laun berubahlah yang awalnya hanya gambar, yang hanya untuk mengingatkan, yang hanya untuk memberikan semangat, mengingatkan pituah-pituahnya yang luar biasa ketika hidup, nasihat-nasihat berharganya ketika itu. Kaum itu sudah meninggal, datang kaum berikutnya yang tidak mengerti pituah, ternyata hanya mengertinya hanya gambar itu. Lambat laun gambar itu diibadati, lambat laun patungnya diibadati, terjadilah kesyirikan pertama di permukaan bumi dari pintu ini. Oleh karena itu, di dalam agama yang hak, agama yang mulia ini, dalam sunnah Nabi yang mutahharah, diharamkan salat di kuburan. Diharamkan sholat di kuburan. Sholat yang saya maksud sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, bukan sholat jenazah. Sholat jenazah diizinkan karena tidak ada ruku dan sujud, dan Nabi SAW melakukan sholat jenazah di kuburan. Namun sholat yang dimaksud sholat yang pakai ruku dan sujud itu diharamkan. Salah satu tempat yang dilarang sholat adalah kuburan. Maka menjadikan kuburan sebagai tempat sholat nggak boleh. Itu tempat yang terlarang untuk sholat. Kalau kita sholat di dalamnya, sholat tidak diterima dan tidak sah dan berdosa. Sholat dan berdosa, tidak diterima dan berdosa. Kenapa? Kuburan itu bukan tempat sholat. Sebagaimana orang sholat di toilet, tidak diterima sholatnya karena sholat bukan tempat sholat, dan dia berdosa karena telah sholat di sana. Hal yang sama dengan kuburan. Baik. Sekarang ini terjadi di zaman kita, masjid-masjid yang ada kuburannya. Kalau tanah itu tanah peruntukan kuburan, lalu dibangunkan masjid di atasnya, batal sholat. Karena itu tanah kuburan. Kalau masjid adalah tempat, itu adalah masjid, tanah masjid, dan ternyata di luar tanah masjid itu, di luar tanah masjid, bukan tanah masjid lagi, sudah di luarnya. Kita tahu ini dia tanah masjid yang diwakafkan untuk masjid ini, dia dari sini sampai sini, dari sini sampai sini. Oke? Berdirilah masjid di tanah yang sudah diwakafkan untuk masjid itu. Walaupun tidak semua tanah masjid itu. Tanah masjid misalnya 800, dibangun masjid dalam ukuran 600. Berarti masih ada tanah masjid sisanya berapa? 200 meter persegi. Inilah dia tanah masjid, tanah diwakafkan untuk masjid. Tiba-tiba ada kuburan dibuat di sampingnya, di samping tanah itu. Di kanannya, di kirinya, di belakangnya, di depannya. Bukan di tanah masjid, di luar tanah masjid. Halal. Boleh. Karena bukan di tanah masjid. Dan ini yang terjadi pada kejadian Rasul kita tercinta dimakamkan di rumah beliau di samping tanah masjid. Rasul di mana dimakamkan? Di dalam masjid atau di dalam rumah? Di dalam rumah. Dalam rumah bukan masjid. Tanah yang Rasul bangun rumah di samping masjid bukan tanah masjid. Sekarang Ustadz, kalau sekarang pekerjaan orang sekarang berarti, bukan sunnah Rasul. Kita bicara konsep syariat yang Rasul kita datang dan mengerjakannya dan para sahabatnya. Jadi ini tanah masjid seperti tanah kita sekarang ini, tanah masjid Rawdatul Jannah. Ada bangunan masjid di dalamnya sekitar 1.800. Ya, sementara tanahnya 3.000. Masih ada sisa sekian tanah lagi. Ternyata, naudzubillah, semoga tidak terjadi, di luar tanah masjid, bukan tanah ini, bukan di luar tanah 3.000 ini,
Ternyata ada orang wafat dimakamkan di dekat rumahnya. Entah di bagian kanan, bagian kiri, bagian depan, bagian belakang. Masuk tanah masjid? Tidak masuk. Di mana letaknya? Di dekat rumahnya, di samping rumahnya, dikuburkan. Dia wafat dikubur di samping rumahnya. Sanak keluarganya tidak mau tempat lain. Pokoknya ada tanah lebih di samping rumah kami ingin makamkan ayah dan ibu kami di situ. Kalau ada, semoga tidak pernah ada, yang punya rumah di sekitar Masjid Raudhatul Jannah hendaknya bikin surat wasiat, jangan pernah saya dimakamkan. Dan alhamdulillah di negeri kita tidak terbiasa menguburkan orang di dekat rumah kan, dikuburkan di pemakaman umum, itu yang benar sesuai dengan sunnah. Namun di sebagian negeri enggak, Pak. Di sebagian negeri enggak. Nyebrang aja kita ke Sumatera Barat, nyebrang ke Sumatera Utara, enggak seperti itu. Mereka punya kebiasaan ada kuburan bencar-bencar. Sekiranya terjadi kasus seperti ini, tanah masjid sudah di luar tanah masjid, lalu orang enggak ada masalah. Itu bukan tanah masjid, itu rumah beliau. Baik. Tanah masjid diwakafkan sekian untuk tanah masjid, jadilah tanah masjid. Lalu kemudian naudzubillah, semoga tidak terjadi kepada kita, ada orang wafat dari pemilik kuburan, pemilik tanah wakaf itu dimakamkan di tanah masjid itu. Misalnya, memang di dalam tanah itu sendiri, di dalam kawasan tanah itu, tanah yang sudah diwakafkan untuk masjid, datang kuburan. Setelah wafatnya pemilik asli yang mewakafkan tanah itu, sepakat ahli warisnya padahal sudah diwakafkan. Kalau sudah diwakafkan sudah milik Allah, bukan milik yang mewakafkan lagi. Sudah, dia nggak berhak lagi untuk ngambil kaplingan tanahnya di situ, walaupun untuk kuburan. Penting ini, penting. Ya, sudah diwakafkan oleh ayahnya, oleh ibunya, maka ketika wafat jangan anaknya makamkan di sana. Itu wakaf, tanah wakaf ayah saya. Ayah anda sudah mewakafkan, sudah mengeluarkan itu dari miliknya untuk Allah. Dia tidak berhak lagi dapat kaplingan di situ. Tapi qadar Allah terjadi atau tidak? Terjadi. Akhirnya ditanamkan di situ. Dalam masalah ini, kalau seandainya di luar bangunan masjid, sholat di masjid itu sah. Namun sebaiknya dihindari. Kita sebaiknya menghindar dari masjid-masjid yang ada kuburan yang seperti itu. Tapi tidak masuk dalam bangunan masjid. Sholat di dalamnya tetap sah, namun kita berusaha mencari masjid yang tidak ada kuburannya. Namun sekiranya di dalam bangunan masjid, sholat batal. Karena sudah bergabung, benar-benar bergabung antara masjid dan kuburan, sehingga tidak bisa lagi dikatakan ini kuburan apa masjid, nggak jelas. Ini masjid itu ada kuburan dalamnya, di dalamnya, bukan di luar bangunannya. Maka sholat batal. Ini sedikit kita tambahkan dalam bahasan itu yang berhubungan dengan masalah ini. Namun yang jadi bahasan tauhid di sini bukan itunya, itu masalah fikihnya, soal sholat diterima tidak diterima, dijauhi atau tidak dijauhi. Kita sengaja tambahkan karena berhubungan dengan hadis yang kita bawakan. Namun bahasan tauhidnya adalah sarana menuju kesyirikan besar. Ketika kesyirikan besar itu Allah haramkan, bahkan yang paling Allah haramkan, maka sarana jalan menuju itu pun Allah haramkan. Allah tutup pintunya. Dan salah satu yang Allah tutup pintu yang sebelumnya, terlalu berlebihan mencintai orang soleh. Kenapa dilarang? Karena sarana syirik, jalan menuju syirik. Mencintai orang soleh boleh, memujinya boleh, berlebihan nggak boleh. Luar biasa dia, soleh luar biasa, Masya Allah, saya sangat suka kepadanya. Saking solehnya dia, seluruh doanya dikabulkan Allah. Hati-hati udah itu. Kenapa sudah berlebihan kita memujinya? Soal dia soleh kita senangi, bagus masihan. Namun begitu sudah sampai kepada titik seluruh doanya dikabulkan Allah, emang Anda tahu seluruh doanya? Siapa dia tuh minta sesuatu yang sudah ada yang berlebihan di dalam ucapan itu. Dan percaya tidak percaya, kalau tauhid ini tidak bagus, orang yang sudah wafat akan jadi lebih hebat dibanding sebelum dia wafat.
Dulu ketika dia hidup sakit-sakitan, setelah wafat bisa menyembuhkan penyakit. Dulu ketika dia hidup sakit-sakitan, orang soleh yang kita sekali lagi kita anggap soleh ya, kita anggap soleh karena hidup di zaman kita sekarang. Dia ketika hidup sakit-sakitan, kenapa kata setelah wafat diyakini orang dia bisa menyembuhkan penyakit? Sumur yang ada di samping kuburannya bisa menyembuhkan penyakit. Air sumur yang ada di samping kuburannya bisa menyembuhkan penyakit. Dia saja ketika hidup sakit-sakitan. Ini bukti bahwa ini tipu daya syaitan. Kalau dia bisa menyembuhkan penyakit, kenapa dia ketika hidup sakit-sakitan? Dan kemudian soal bisa menyembuhkan penyakit, bahasan ilahi, bahasan berhubungan dengan Allah, nggak boleh dimasukkan ke dalam air, nggak boleh dimasukkan ke dalam orang yang sudah wafat, nggak boleh dimasukkan ke dalam kuburan tertentu, nggak boleh dimasukkan kepada batu-batu tertentu, batu ponari yang bisa menyembuhkan penyakit. Ini bahasan berhubungan dengan Allah. Wajib hanya Allah satu-satunya. Qul huwallahu ahad. Semoga bahasan ini bermanfaat. Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah menjadikan kita hamba-hambanya yang berhasil menjaga tauhid kita hingga akhir hayat sampai wafat kita. Dan semoga kita dikumpulkan Allah bersama Imam Al-Muwahhidin, imamnya orang-orang yang bertauhid, yaitu Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.